Band of Brothers adalah miniseri yang diproduksi oleh HBO. Dirilis pada tahun 2001, film ini berlatar Perang Dunia II sekitar tahun 1942 sampai 1945. Secara garis besar, Band of Brothers mengisahkan tentang usaha yang dilakukan oleh tentara Amerika untuk menjajaki tanah Eropa dan memukul mundur pasukan Nazi Jerman. Mengambil sudut pandang dari isi company yang dikemas menjadi sebuah cerita menarik berjumlah 10 episode. Kita awali dari episode 1, mengisahkan bagaimana awal isi company terbentuk pada tahun 1942. Anggota isi company berasal dari sukarelawan yang memiliki latar belakang profesi seperti petani, supir, dan tukang koran, yang bertransformasi menjadi bagian dari Resimen 506 Divisi Udara 101 Pasukan Penerjun Elit Amerika Serikat. Kala itu di Camp Toccoa, Georgia, Amerika Serikat, para serdadu dari isi company atau Kompi E berbaris rapi, siap dan tegap, menunggu salah satu superior mereka bernama Letnan Sobel yang tiba-tiba menginspeksi mereka satu persatu. Seorang sersan bernama Lipton menjadi sasaran empuk bagi Sobel yang membuat jatah libur akhir pekannya dicabut hanya karena sebuah benang menempel di jahitan pangkatnya. Kemudian Pierre Conte, akibat celana yang kusut sampai-sampai jatah akhir pekannya juga dihilangkan. Tak terkecuali para serdadu lain yang juga diinspeksi oleh Sobel, dan anehnya, ia bisa saja menemukan kesalahan mereka. Bahkan dengan tatapan tajamnya, Sobel mendapati sebuah bayonet berkarat dari seorang serdadu bernama Joseph, yang lagi-lagi jatah liburnya juga dihilangkan, dan akhirnya membuat Kompi ini mendapat hukuman dicabutnya jatah libur mereka. Tak berhenti sampai di situ, bahkan Sobel menginstruksikan kepada Kompi ini untuk berlari ke perbukitan Kurahi, yang kemudian perintah itu langsung dilanjutkan oleh Letnan Winters. Kurahi sendiri mempunyai jalur yang cenderung curam dan berbatu, berjarak 3 mil dari bawah sampai ke atas, pelatihan yang begitu melelahkan. Namun pada kesempatan kali ini, Kompi I berhasil mencapai puncak bukit dalam waktu 23 menit. Sementara di waktu lain, Kompi I terlihat berparade pada malam hari, berjalan menggunakan seragam tempur lengkap mereka. Hingga suatu momen di mana seorang serdadu bernama Randleman meminta izin berbicara kepada Letnan Winters. Ia mengungkapkan kenapa Kompi I selalu berjalan 12 mil setiap Jumat di kegelapan malam, sampai-sampai mengatakan apakah Letnan Sobel membenci Kompi I. Namun segera setelah itu, Letnan Winters membalas ucapannya dengan sedikit menggelikan. Setelah Kompi I tiba di markas, Letnan Sobel menginstruksikan untuk membuang air dari botol minum mereka. Tetapi seorang serdadu bernama Christensen telah meminum airnya selama perjalanan. Letnan Sobel mengeraskan nada bicaranya. Sebagai hukuman, ia memaksa Christensen untuk mengulang berjalan sepanjang 12 mil sendirian. Sedangkan Letnan Winters harus menelan amukan dari Sobel, lalu memerintahkannya untuk mencari kesalahan dari 6 orang serdadu, alias menjadi kambing hitam untuk ditugaskan membersihkan toilet. Keesokan harinya, para serdadu airborne kembali menjalani latihan seperti biasa, melewati semua rintangan yang ada. Dan pada akhirnya Letnan Sobel mendapat kenaikan pangkat menjadi kapten, karena saat ia memimpin, Kompi I memiliki catatan terbaik di seluruh batalion. Namun di balik semua itu, ternyata Kolonel Singh juga berniat mengangkat Winters menjadi Letnan 1, dan kali ini meminta Sobel yang menyematkannya. Meski demikian, Kapten Sobel lagi-lagi mencari kesalahan Kompi I. Ia pun mengadakan inspeksi mendadak dan berhasil menemukan sejumlah benda terlarang milik serdadu. Akibat hal itu, Kapten Sobel membatalkan semua izin akhir pekan Kompi I termasuk para perwiranya. Sebelum akhirnya Winters mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan 1 yang diberikan langsung oleh Kapten Sobel. Tiba di mana Kompi I bersiap menjalankan latihan terakhir untuk menjadi pasukan penerjun. Dengan catatan jika mereka berhasil lulus dari latihan ini, mereka akan mendapatkan lencana airborne, yang artinya mereka resmi menjadi pasukan penerjun Amerika Serikat. Hingga tibalah waktu di mana mereka mengantri untuk melompat bebas dari pesawat. Meski mampu menyembunyikannya, melompat dari ketinggian 1000 kaki tak menutup kemungkinan bahwa Sobel sangat takut untuk melakukannya. Terlihat dari raut wajahnya yang sangat tegang, tetapi ia beruntung sebab berhasil mendarat dengan selamat.
Sejumlah prajurit juga mendapat kenaikan pangkat. Mereka merayakan pesta dengan penuh kegembiraan. Begitupun Kolonel Singh yang turut bersuka cita mengucapkan selamat kepada Kompi. Pada Juni 1943, pelatihan tempur sedang terjadi. Sobel yang telah menjadi kapten tampak kebingungan bagaikan prajurit baru yang tak terlatih. Berbeda dengan Letnan Winters, ia memberi masukan untuk menetap di tempat tersebut, lalu menunggu musuh datang dan masuk ke zona tembak mereka. Namun entah dasar apa, Kapten Sobel tetap bersikeras memerintahkan peletonnya untuk keluar dari persembunyian. Tak punya pilihan lain, Letnan Winters terpaksa mengikuti perintah kaptennya. Sampai tiba-tiba kelompok pimpinan Sobel akhirnya disergap oleh musuh. Tentu saja kejadian memalukan itu membuat para bawahannya sangat kecewa terhadap tindakan bodoh sang kapten. Tibalah hari di mana keberangkatan mereka. Pasukan Kompi terlihat gagah menggunakan seragam airborne mereka. Walaupun tak sedikit para prajurit yang mengumpat ketidakbecusan Sobel dalam memimpin sebelum dalam perjalanan kereta. Letnan Nixon menginfokan pada Letnan Winters jika mereka akan dibawa ke New York kemudian menaiki kapal menuju Inggris dan berlanjut menginvasi Eropa. Maka pada tanggal 6 September 1943 kapal mereka berangkat dari Brooklyn, lengkap dengan peralatan maupun kendaraan tempur yang ikut diangkut. Perlahan tapi pasti, kapal itu berlayar menjauh meninggalkan New York dan tiba di Aldburn, Inggris pada 18 September 1943. Meskipun jauh meninggalkan tanah air, pelatihan keras tetap dilakukan oleh pasukan penerjun, mengingat merekalah yang kemudian akan dikirim ke jantung pertahanan musuh. Kemampuan bertarung jarak dekat pun terus diasah, terutama mempelajari teori strategi bertempur. Hingga sekali lagi, Kompi menjalani latihan tempur yang terbagi menjadi 2 peleton. Dan konyolnya, lagi-lagi Kapten Sobel melakukan kesalahan posisi yang membuatnya tersesat, lalu memerintahkan kelompoknya untuk bersembunyi di balik pepohonan. Sementara dirinya tak henti-henti memperhatikan sebuah peta. Para prajurit paham betul jika kaptennya lagi-lagi menyesatkan mereka. Tak mau berdiam diri begitu saja. Mereka yang bersembunyi berniat menipu Kapten Sobel. Lantas seorang prajurit bernama George secara sengaja menirukan suara Mayor Harton. Mengejutkan Sobel yang tengah kebingungan. Teriakan suara tersebut memerintahkannya untuk memotong pagar berkawat yang notabene merupakan milik penduduk sipil. Di tempat lain, Letnan Winters mencemaskan keterlambatan Kapten Sobel, sehingga ia dan kelompoknya tidak bisa maju karena Sobel tak kunjung datang. Untuk itu, Letnan Winters dengan kepimpinannya terpaksa menginisiasi serangan dadakan meski tanpa Sobel. Ia mempersiapkan posisi untuk memotong jalur musuh dari semua arah yang kali ini direpresentasikan oleh kakek-kakek asal Inggris. Bertepatan dengan Sobel yang baru saja tiba di lokasi penyergapan, sekaligus membuatnya kebingungan karena ternyata peleton Letnan Winters telah menyelesaikan misi tersebut. Setibanya di markas, Sobel langsung terkena amukan dari Kolonel Strayer karena ulahnya memotong kawat pembatas, menyebabkan sapi-sapi milik warga sipil masuk ke halaman markas. Walaupun ia telah beralasan mendapat perintah dari Mayor Harton, namun seakan ucapannya penuh kekonyolan. Kolonel Strayer mengungkapkan jika saat ini Mayor Harton dalam perjalanan menuju London. Major Horton is on leave in London. Segera setelah itu, melalui Sersan William, Sobel memberi pernyataan penuntutan pengadilan militer pada Letnan Winters. Dan konyolnya, Sobel menuduh Letnan Winters karena lalai dalam menjalankan tugas inspeksi toilet. Winters hanya mempunyai 2 pilihan, menerima hukuman pencabutan jatah libur atau mengajukan banding kepada pengadilan militer. Merasa tak bersalah, seketika Letnan Winters menyetujui mengangkat kasus ini ke pengadilan militer dan cukup membuat Sobel berkeringat dingin, tentu melenceng jauh dari perkiraannya. Ternyata kasus tersebut terdengar oleh Kompi jika Letnan Winters sekarang ditugaskan untuk mengawasi bagian konsumsi. Dan mau tak mau mereka pasti akan dikomandoi Kapten Sobel di pertempuran sesungguhnya. Mendengar hal itu, sejumlah prajurit berunding, kemudian menulis petisi yang menyatakan mereka tidak lagi ingin mengabdi menjadi prajurit Kompi, bahkan siap menerima apapun konsekuensinya. Esok harinya, Kolonel Singh memarahi mereka atas pembangkangan di saat bersiap menginvasi Eropa. Ironisnya, ia harus menurunkan pangkat beberapa prajurit yang dianggap memalukan. Sedangkan Kapten Sobel dimutasi untuk mengajar di Chilton Foliat yang notabene merupakan sekolah penerjunan non-infanteri. Dengan demikian, ia harus rela kehilangan isi company yang telah dilatihnya.
Di lain sisi, posisinya digantikan oleh seorang senior dari Kompi Baker yang tak lain adalah Letnan Mihan. Dan tepat pada 31 Mei 1944, Letnan Winters menemuinya di sebuah tenda Kompi. Kedua orang itu terlihat serius membicarakan strategi pendaratan bagi Kompi. Dilanjutkan dengan Letnan Nixon dan Mihan yang memberikan briefing kepada pasukan penerjun tentang operasi Overlord atau umumnya dikenal sebagai D-Day. Dengan kata lain, usaha untuk menginvasi Eropa yang telah diduduki Nazi Jerman. Letnan Mihan juga menekankan setiap prajurit harus mempelajari dan mengetahui tujuan operasi itu sedetail-detailnya. Tibalah keesokan harinya, para prajurit mengemasi peralatan tempur mereka masing-masing. Namun tiba-tiba, Lipton dan Martin membawa berita duka tentang kematian saudara Garner yang terbunuh di Monte Cassino, Italia, mengakibatkan Martin merasa bimbang untuk memberitahunya, karena ditakutkan Garner akan kehilangan fokus saat penerjunan. Tapi tak lama setelah itu, Letnan Mihan menginformasikan jika jalur penerbangan mereka tertutupi oleh hujan dan kabut, cuaca yang tidak memungkinkan memaksa Kompi membatalkan keberangkatan mereka. Dan barulah ketika sejumlah prajurit menonton sebuah film, Martin menyelipkan surat yang ia terima ke dalam jaket Garner, yang secara tak sengaja terbaca oleh Garner. Pada akhirnya ia mengetahui bahwa saudaranya telah gugur di medan pertempuran. Kemudian, tepat pada tanggal 5 Juni, para pasukan benar-benar menunggu keberangkatan, lengkap dengan wajah-wajah yang sudah dikamuflase. Satu persatu pesawat meninggalkan landasan pacu dan terbang mengudara, membawa semua prajurit ke medan pertempuran sesungguhnya. Episode 1 pun selesai.